Doma, iblis yang membuat Gyutaro dan Daki menjadi iblis, ditampilkan di anime Kimetsu no Yaiba Season 2 akhir episode. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui seperti apa karakter Doma ini dan seperti apa kekuatannya, di video ini kita akan membahasnya. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Doma merupakan iblis yang masuk ke dalam 12 iblis rembulan atas dan menduduki peringkat nomor 2. Doma ditampilkan sebagai iblis yang berpenampilan tampan dan memiliki rambut yang cukup unik seperti yang ditampilkan di animenya. Ketika pertama kali ditampilkan flashback Gyutaro, Doma belum menjadi peringkat nomor 2, melainkan masih berada di peringkat 6 iblis rembulan atas. Bisa dilihat di anime Kimetsu no Yaiba Season 2 episode 11 dan komik chapter 96, di mana Doma pertama kali diperlihatkan. Di situ di matanya tertulis Jogen Roku, yang berarti tingkatan atas nomor 6. Sedangkan ketika ditampilkan lagi ketika pertemuan iblis, matanya tertulis Jogen Ni, yang berarti tingkatan atas nomor 2. Butuh waktu 100 tahun lebih bagi Doma untuk bisa naik dari peringkat 6 ke nomor 2. Dan seperti yang diperlihatkan di anime, Doma di sana membawa mayat perempuan yang ia makan. Doma diketahui lebih suka darah dari perempuan, berkebalikan dengan Akaza yang tidak pernah meminum darah perempuan. Doma sendiri memiliki kepribadian yang unik. Kepribadiannya so akrab dan menjengkelkan bagi iblis maupun manusia di sekitarnya. Walaupun terlihat terkadang tersenyum, menangis, senang, sedih, dan mengeluarkan berbagai sifat, sebenarnya Doma ini tidak memiliki emosi. Jadi sifat-sifat yang ia tunjukkan hanyalah kebohongan semata. Doma yang sedari kecil seharusnya hidup bahagia, malah tidak tahu bagaimana cara berekspresi, dan bahkan bisa dibilang tidak punya hati. Doma dari kecil sudah dianggap memiliki kekuatan supranatural dan diagung-agungkan oleh orang-orang di sekitarnya. Walaupun sebenarnya Doma sendiri tidak percaya dengan Tuhan. Dan masa lalu dari Doma sebagai manusia tidak ada hal yang tragis darinya. Jadi tidak perlu dijelaskan panjang lebar mengenai masa lalu dari Doma. Nah, karena kepribadian Doma yang so akrab namun tidak memiliki emosi ini, Doma membuat Akaza sangat membencinya. Bahkan Muzan juga sebenarnya tidak menyukai Doma walaupun Doma merupakan bawahan yang sangat loyal. Tak cuma para iblis, Shinobu dan Kanao yang sudah dendam dengan Doma pun tambah dibuat jengkel dengan sifat Doma ketika mereka bertemu. Shinobu dan Kanao diketahui sudah membenci Doma karena kejadian kakak mereka. Kakak Shinobu yang bernama Kanae diketahui pernah bertarung dengan Doma ketika masih menjadi pilar. Dan Kanae diketahui dikalahkan oleh Doma. Kanae yang terluka parah berhasil kabur dari Doma karena sinar matahari mulai terbit. Namun, karena lukanya yang fatal, Kanae akhirnya mati. Selain kakak dari Kanae, Doma diketahui adalah orang yang membunuh ibu dari Inosuke. Walaupun Doma sebenarnya tidak berniat membunuh dan memakan ibu Inosuke. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kekuatan Doma. Teknik darah atau Kekijutsu milik Doma pada dasarnya adalah membuat dan memproduksi semacam es dari darahnya. Ia mengeluarkan Kekijutsunya dengan senjata kipas-kipasnya. Teknik Kekijutsu yang dimiliki Doma ada 9 yang telah diperlihatkan. Di sini kita akan menjelaskan secara singkat teknik-tekniknya. Yang pertama adalah Karesono Shizuri, teknik yang mengeluarkan 8-10 serangan beruntun dari kedua kipasnya. Kemudian ada Itegumori, teknik yang menciptakan sebuah angin dari hembusan kipas dan membuat apa yang menempel pada angin tersebut membeku. Lalu ada Hasuhagori. Doma membuat beberapa es berbentuk teratai. Es tersebut nantinya digunakan untuk menyerang. Lalu ada Chirirenge, teknik tebasan yang membentuk salju dan es untuk menyayat musuh-musuh Doma. Kemudian ada Sururenge. Berbeda dengan Chirirenge, Sururenge menghasilkan badai es yang tentunya lebih besar dari Chirirenge. Teknik keenam ada Kanretsu no Shirahime. Doma membuat dua makhluk kecil dari es yang berbentuk menyerupai wanita yang mempunyai kekuatan seperti Itegumori. Namun,
Berbeda dengan Itegumori, Kanretsu no Shirahime memiliki jangkauan yang lebih besar. Teknik ini digunakan Doma saat melawan shinobu. Yang ketujuh ada Fuyusare Surara, teknik untuk membuat tombak es. Ada banyak tombak yang bisa dibuat sekaligus, dan tombak yang dihasilkan bisa diarahkan oleh Doma untuk menyerang. Yang kedelapan ada Keisho no Miko, teknik seperti Bunshin namun replika yang dibuat oleh Doma berukuran kecil dan wujudnya adalah es. Doma bisa menciptakan sampai 3 replika sekaligus dengan kekuatannya yang sama dengannya. Jadi bisa dibilang akan ada 4 Doma sekaligus. Yang terakhir adalah Muhyo Suiren Bosatsu. Teknik ini adalah teknik terkuat milik Doma. Teknik ini Doma menciptakan semacam patung Buddha Bodhisattva. Patung ini bisa menciptakan hampir semua teknik yang Doma miliki dan memiliki ukuran yang sangat besar. Teknik ini adalah teknik yang digunakan oleh Doma terakhir kali dan diperlihatkan di chapter 162 komiknya. Kemudian untuk senjata Doma menggunakan 2 kipas sebagai senjatanya. Kipas ini biasa dilihat pada zaman dahulu di Jepang dalam medan perang. Dalam bahasa Jepangnya, kipas ini disebut Tessen. Tessen ini juga banyak sekali digunakan pada karakter-karakter game maupun anime yang setting ceritanya pada masa lampau. Nah, itulah bagaimana pembahasan mengenai Doma dari Kimetsu no Yaiba. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada fakta lain mengenai Doma yang belum kita sampaikan? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Dan jika kalian ingin pembahasan mengenai Kimetsu no Yaiba selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.